Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3876-3878 Bab 3876, Angry Beast Blew Himself Up. Mengaum. Surat wasiat binatang buas yang marah itu juga tampaknya merasa bahwa pemiliknya khawatir tentang hidupnya, dan ia mengaum dengan sangat marah, dan kemudian bergegas keluar dari belakang Landen Sen. Permukaan tubuh itu membumbung cahaya keemasan, dan menabrak pedang pendekar naga. Pada saat ini, bentuk hantu binatang buas meledak terbuka. Ledakan. Suara ledakan yang menakjubkan membuat orang tinnitus dan tuli, dan cahaya keemasan menerobos langit, menutupi segala sesuatu di sekitarnya, menjadikan hampir seluruh langit menjadi emas murni. Segala sesuatu di dunia tampaknya berhenti pada saat ini. Kekuatan tercekik ledakan menyebar dengan cepat, menekan tembakan guntur emas oleh Dragon Slaughter's Mountain Knife, dan menelan tubuh jiwa dari Overlord Saint Envoy. Tubuh jiwa Dewa Pedang Tuan Besar tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi itu tenggelam dalam cahaya keemasan yang sangat menakutkan. Apa? Dalam teriakan memilukan, tubuh jiwa Sage Tirani hancur berkeping-keping oleh cahaya keemasan meledak terbuka oleh kehendak binatang buas yang marah, sampai runtuh dan mati, dan dihancurkan dalam asap. Utusan suci pedang sombong, bunuh. Duta pedang tiran dunia, saya takut dia tidak akan pernah memimpikannya. Sebagai Luo Tianxiang, dia terbunuh dengan cara yang sangat membingungkan. Dia bahkan tidak tahu apa yang disebut Landen Sen. Kekuatan kehendak binatang buas yang meledak untuk meledak sangat dilebih-lebihkan, dan tubuh jiwa Sein utusan Suanyo di kejauhan bahkan terpengaruh. Melihat sejumlah besar energi cahaya emas menghantam, tubuh jiwa Suanyo Sein utusan ngeri, dan dengan cepat mendesak 5 api dan 7 penggemar bulu di tangannya, mengipasi badai api, menutupi seluruh tubuh, nyaris tidak menghalangi keinginan binatang buas yang marah untuk meledak setelah sengatan energi. Untungnya, kehendak binatang buas yang marah dapat membedakan antara musuh dan diri, meledak untuk menghasilkan energi, dan itu tidak membahayakan Seng Xiu atau bahkan Dewa Landen Sen. Namun, karena cerukan kekuatan jiwanya dan reaksi tubuh, Landen Sen mengeluarkan sejumlah besar darah dari mulut, hidung dan telinganya, benar-benar jatuh pingsan, dan jatuh langsung dari udara. Setelah tubuh jiwa Santo Suanyo melawan akibat dari peledakan diri, baru pada saat itulah tubuh jiwa utusan Sein dari bilah tirani dihancurkan dalam ledakan, dan dia tidak bisa menahan napas dingin. Dia berpikir bahwa Landen Sen sudah mengungkapkan semua cara, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini masih memiliki seorang pembunuh. Dan pada saat kritis, dia membunuh utusan pedang tiran itu. Sarana dan keberanian yang menakutkan, cukup untuk membuat Suanyo Seng menakuti hatinya. Sein Suanyo telah berada di ranah kerajaan begitu lama, dan belum pernah melihat lawan yang begitu mengerikan, lawannya hanyalah seorang pembudidaya di puncak surga. Menjaga Landen Sen akan menjadi bencana besar. Bagaimanapun, anak ini harus mati. Melihat bahwa Landen Sen jatuh pingsan, dan jatuh dari udara ke tanah, tubuh jiwa Sein utusan Suanyo mengejar Landen Sen yang jatuh seperti anjing gila, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Berhenti. Mata Seng Xiu hampir terbelah, dan lelaki perunggu emas dengan 3 kepala dan 6 tangan itu menghabiskan seluruh kekuatannya dan melemparkan ke-6 harta Buddha di tangannya. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, ke-6 harta Buddha yang dilemparkan oleh Seng Xiu meledak ke langit dan menyerang utusan suci Suanyo. Aku tidak bisa menahan diri. Utusan Santo Suanyo memperhatikan 6 harta Buddha datang, dan mendengus dingin, mendesak 5 api dan 7 kipas bulu untuk dibanting. Api 5 warna melonjak ke langit, langsung menerbangkan 6 harta Buddha keluar, dan berubah menjadi badai api, memukul pria perunggu emas dengan kecepatan kilat. Sosok manusia perunggu emas membuat ledakan menusuk, dan tubuh emas Seng Xiu rusak dan dipukul kembali ke bentuk aslinya, tubuh dibakar secara luas dan menderita luka berat, jatuh dari udara seperti layang-layang yang patah, tanpa jejak perang. Memaksa. Kakak Seng Xiu. Saudara senior Seng Xiu. Melihat bahwa tubuh Seng Xiu terluka parah, murid-murid Buddha Lingshan tidak bisa lagi berdiri, dan terbang keluar dari formasi perlindungan gunung. Namun, para beku ini hanyalah sekelompok ikan kecil dan udang di mata Santo Suanyo, dan dia tidak mau memperhatikan. Utusan Sein Suanyo yang jatuh pada Seng Xiu terus mengejar Landen Sen dan menyusul Landen Sen dalam sekejap mata. Kekuatan roh Saint Envoy Suanyo sudah melemah ke titik di mana dia tidak bisa menggunakan kekuatan gaibnya yang kuat. Jaga-jaga, Saint Envoy Suanyo segera mengeluarkan 7 Evil Nails terakhir dari cincin penyimpanan. Mirip dengan orang bijak malam itu, pemimpin dari 3 kultus suci memberi bijak Suanyo total 37 paku roh jahat untuk menyelamatkan hidupnya, dan ini adalah yang terakhir. Untuk membunuh dengan satu pukulan, Sein utusan Suanyo dengan tegas menghancurkan 7 paku roh jahat terakhir, dan tertawa histeris, hahaha, bermacam-macam Landen Sen, tidak peduli berapa banyak cara Anda dapat mengukur anak Anda, hari ini lagi pula masih mati di tanganku. Ledakan.
Di antara cahaya listrik dan batu api, 7 paku roh jahat yang dihancurkan oleh utusan suci Suanyo berubah menjadi paku 7 roh jahat pekat, membawa cahaya hitam yang mengepul dan tidak bernyawa, dan meledak ke arah Landen Sen. Pada saat ini hidup dan mati. Buddha saya berbelas kasih dan kejam. Suara Sansekerta tiba-tiba terdengar di atas Lingshan. Segera setelah itu, segel, swastika, besar dan mempesona jatuh dari langit. Segel itu seperti matahari yang membakar, melepaskan 10.000 sinar emas, dan mengenai 7 roh jahat yang ditembakkan di depan Sein Suanyo dengan kekuatan menekan dunia. Kuku. Ledakan. Dengan ledakan keras, jejak swastika secara akurat mengenai 7 paku dewa, cahaya keemasan yang tak ada habisnya dan cahaya hitam menyerang dengan keras, dan dampak energi yang menakutkan langsung mengguncang jiwa Suanyo Sein Envoy. Apa? Sein Suanyo menyebabkan jiwa menghilang sedikit, dan dia menjerit teriakan dalam terang dan gelap, jelas menderita cedera berat. Pada saat kematian, Guru Xuanji akhirnya bergerak, berubah menjadi cahaya keemasan dan dengan cepat mendarat, menangkap tubuh Landen Sen yang jatuh. Melihat Tuan Xuanji tiba-tiba keluar untuk menyelamatkan ladang, Sein Suanyo membuat jiwa yang terluka pucat karena kaget, dan mundur lagi dan lagi, berseru, tidak mungkin. Orang dengan pisau tiran tidak membunuh keledai botakmu yang lama. Dibagi menjadi 2, mengapa kamu keledai botak tua apakah masih ada ruang untuk meluncurkan serangan sekuat itu? Amitabha Buddha. Kehidupan Laona memang seperti lilin dalam angin, rapuh, tetapi masih memiliki kekuatan beberapa pukulan. Dosa-dosa Anda serius, Laona akan mengirim Anda ke neraka Huangquan untuk bertobat. Master Xuanji menutup matanya dengan erat, melipat kedua tangannya, dan menggumamkan suara bahasa Sansekerta dalam hati, semua perbuatan adalah tidak kekal, semua dharma tidak memiliki diri, dan cahaya Buddha bersinar sepanjang jalan, dan akhirnya kekecewaan. Tidak. Keledai botak, kamu tidak bisa membunuhku. Utusan suci Suanyo sangat takut sehingga dia menjerit acak. Namun, semuanya sia-sia. Begitu suara Sanskerta jatuh, cahaya Buddha yang tak berujung dilepaskan dari belakang Guru Xuanji, dan cahaya yang intens menyilaukan. Melihat dengan saksama, ada banyak kitab suci keemasan Buddha dalam cahaya Buddha, seperti benang cahaya keemasan di seluruh langit, dan semuanya menembus jiwa utusan Santo Suanyo. Apa? Dalam jeritan kesakitan yang tak tertandingi, jiwa Santo Suanyo secara bertahap dibombardir menjadi ketiadaan oleh cahaya yang meresap dari Buddha. Setelah satu pukulan, utusan Santo Suanyo terbunuh. Pada titik ini, ketiga utusan suci dari 3 agama suci mati, dan dewa-dewa mereka semuanya dihancurkan. Amitabha Buddha. Setelah membunuh utusan suci Suanyo, Tuan Xuanji melipat tangannya, dan auranya tampak sedikit lebih lemah. Bab 3877 Polite. Semuanya akhirnya berakhir, Lingshan memenangkan kemenangan tanpa seorang prajurit pun. Landen Sen, Seng Xiu, dan Yu Luoxia semuanya mengalami luka serius hingga tingkat yang berbeda-beda. Guru Xuanji mengirim murid-muridnya untuk membawa mereka kembali ke Lingshan untuk perawatan. Meskipun cedera Seng Xiu serius, kualitas fisiknya sangat tinggi, dia diberi pil penyembuhan terbaik dan akhirnya menstabilkan cedera dan menjadi orang pertama yang bangun dari koma. Cedera fisik jadi raksasa sangat serius, dan jiwa itu juga dibakar secara brutal oleh nyala api 5 dan 7 bulu, dan api meracuni tubuhnya. Untungnya, sebotol kristal sumsum dingin dikumpulkan dari lembah salju Xianyusan Sindong, jadi Luoxia mengandalkan beberapa kristal sumsum dingin untuk menekan racun api di tubuhnya dan untuk sementara waktu mengendalikan luka-lukanya. Kondisi Landen Sen adalah yang terburuk. Meskipun tubuhnya tidak menderita cedera fatal, setelah meledak kehendak binatang buas yang marah, monster di tubuhnya tidak ditekan oleh setan binatang buas yang marah, dan dia tiba-tiba mulai gelisah. Dalam proses pingsan, Landen Sen tanpa sadar melepaskan sejumlah besar aura sengit, menyebabkan roh yang awalnya lemah jatuh ke dalam kekacauan, dan dia tidak bangun untuk waktu yang lama. 3 hari kemudian, Seng Xiu dan Jade Raksa mendapatkan kembali mobilitas mereka. Mereka berdua, dengan tubuh mereka yang terluka, segera pergi ke rumah bambu di mana Tuan Xuanji tinggal di belakang Gunung Lingshan untuk mengunjungi luka Landen Sen. Pada saat ini, Landen Sen sedang berbaring di atas tikar bambu, masih tidak sadarkan diri, tetapi seluruh tubuhnya terus-menerus melepaskan energi setan Brahma, sehingga seluruh rumah bambu diselimuti energi iblis yang mengepul, yang membuat orang bergidik. Seng Xiu bertanya dengan penuh semangat, Tuan, bagaimana dengan kakak Landen Sen? Tuan misterius di samping tikar bambu menggelengkan kepalanya dan mendesah, situasinya agak buruk. Guruku belum pernah melihat seorang biksu ajaib seperti Landen Sen, Landen Sen. Meskipun teman kecil itu adalah tubuh abadi roh darah, tetapi dia bisa mendapatkan setan dan monster dengan budidaya abadi surgawi. Luar biasa. Setan dan monster di tubuh Landen Sen sangat kuat, dan mereka saling memeriksa dan menyeimbangkan. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, teman kecil Landen Sen meledakkan kehendak monster di tubuhnya, menyebabkan monster itu tertidur lelap. Sekarang, tidak ada benih ajaib di tubuh Landen Sen dengan pemeriksaan dan keseimbangan iblis, secara bertahap akan menjadi di luar kendali, dan pikiran jahat pada iblis akan sangat terstimulasi.
Jika aura ganas yang dilepaskan oleh benih iblis tidak ditekan, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan permanen pada teman kecil Landen Sen. Paling tidak, temperamennya akan sangat berubah, dan sebagian ingatannya akan hilang. Paling buruk, ia akan kehilangan kesadaran dan menjadi hanya mengetahui untuk membunuh. Monster yang ganas. Tuan Xuanji mengerutkan kening dan berkata yoyo. Alasan utama adalah bahwa basis kultivasi Landen Sen terlalu lemah, dan kekuatan benih iblisnya terlalu kuat, sehingga dewa tidak dapat sepenuhnya mengendalikan benih iblis. Setelah tubuh jiwanya melemah, mudah untuk dimanfaatkan oleh benih iblis dan mendominasi kesadaran. Saat ini, benih iblis sedang mencoba untuk menduduki tubuh Landen Sen, dan tubuh jiwa Landen Sen sedang berjuang untuk melawan, tetapi tampaknya berada dalam posisi yang lemah. Apa? Wajah Seng Xiu berubah drastis. Bagaimana ini bisa? Wajah cantik Yu Luoxia sangat pucat, dan dia tidak pernah menyangka bahwa situasi Landen Sen akan sangat buruk. Master Xuanji melipat tangannya, Amitabha Buddha, benih ajaib di tubuh teman kecil Landen Sen tidak terkendali. Jika roh jahat di tubuh tidak terselesaikan, cepat atau lambat, dia akan kehilangan akal dan menjadi iblis yang ganas. Jade Luoxia mengertakkan gigi peraknya dan berteriak pada guru Xuanji, Tuan, jangan bicara omong kosong, katakan saja pada wanita tua saya, apakah Landen Sen masih diselamatkan? Master Xuanji berkata dengan suara yang dalam, benih iblis teman kecil Landen Sen telah lama menyatu dengan roh dan tidak dapat disingkirkan. Kecuali dia dapat mengalahkan pikiran jahat dalam benih iblis dengan keinginannya sendiri dan mengendalikan roh jahat, tidak ada cara lain. Inspirasi Seng Xiu bergerak, dan berkata, Guru, ada aspirasi Buddha di kolam lingering, yang mungkin dapat menghilangkan aura ganas di tubuh saudara Sen. Mengapa tidak membiarkan saudara Sen mandi di kolam lingering? Ini. Master Xuanji ragu-ragu dan mengerutkan kening, bagaimanapun, Hualingqi adalah daerah terlarang di Lingshan, murni dan hikmat. Hanya para biksu Buddha yang telah mengolah, Lu Han Guo, yang bisa menyerap kekuatan Buddha. Permusuhan teman kecil Landen Sen begitu berat sehingga bahkan jika dia berada di kelompok transformasi roh, dia akan ditolak oleh kemauan. Tidak hanya dia tidak akan mendapatkan efek kuratif pada saat itu, tetapi itu akan mencemari kelompok transformasi roh, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Guru Xuanji mengenakan sikap penolakan, dalam hatinya, benar-benar tidak akan membiarkan apapun mencemari tanah suci Lingshan. Begitu kata-kata ini keluar, Jade Raksa mengamuk, dan tersenyum dengan marah, hahaha, saya pikir tuannya adalah seorang biksu Buddha, tetapi dia hanya keledai botak yang sopan. Murid Buddhisme, dia tidak punya keraguan tentang apa yang dia lakukan. Bandingkan dengan Landen Sen dan lihat apa yang dilakukan keledai botak Anda. Tidak masalah bersembunyi di belakang dalam perang, sekarang hanya untuk gigitan. Lingkuan, yang hampir kehabisan tenaga, sebenarnya datang untuk mencari alasan untuk mati demi Landen Sen. Meskipun gadis ini tidak tahu kebajikan biksu Buddha, tetapi orang yang egois dan munafik sepertimu tidak layak disebut master. Jade Raksa menunjuk ke arah Master Xuanji dan berteriak dengan marah, dan suatu saat dia menjadi cemas, sejumlah besar darah meluap dari sudut mulutnya, luka lama di tubuhnya kambuh, dan berdiri tidak stabil. Tuan Xuanji diam. Seng Xiu memohon dengan pahit, Tuan, Bruder Sen bukan biksu biasa. Nasibnya luar biasa, dan hanya dia yang bisa menyelamatkan orang-orang di dunia. Jika guru menyelamatkan hidupnya, pasti akan bermanfaat bagi orang-orang di dunia, tidak kurang dari orang kebanyakan. Untung tanpa membahayakan. Sekarang hanya Hualingqi yang bisa menyelamatkan hidup saudara Sen. Seng Xiu tidak meminta berkah dalam kehidupan selanjutnya, tetapi hanya meminta tuannya untuk setuju membiarkan saudara Sen mandi di kolam Hualing untuk mencari vitalitas. Jika tuan itu tidak mengizinkan, Seng Xiu tidak bisa berlutut selamanya. Seng Xiu berlutut dan tidak mampu membelinya. Itu saja. Tuan Xuanji menghela nafas sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, Guru, kalian semua membicarakannya. Jika kamu seorang guru, jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu tidak tahan, aku akan mengirim teman kecilku Landen Sen untuk menjadi guru. Mandi di kolam yang mengubah jiwa, apakah dia bisa pulih, semuanya tergantung pada dirinya sendiri, semoga berhasil. Terima kasih Tuan. Seng Xiu membungkuk berat pada Tuan Xuanji. Guru Xuanji dengan lembut menyeka lengan bajunya, mengangkat cahaya Buddha, dan mengangkat Landen Sen, dan kemudian terbang keluar dari rumah bambu dengan Landen Sen ke kolam Hualing. Jade raksasa melihat ini, dan suasana hatinya sedikit membaik. Meskipun Tuan Xuanji akhirnya setuju untuk mengirim Landen Sen untuk berendam dan mandi di kolam roh, Jade raksa masih merasa bahwa Tuan Xuanji terlalu pedantik dan kusam, dan mungkin tidak memiliki akhir yang baik. Tidak lama kemudian, Guru Xuanji membawa Landen Sen melewati penghalang-penghalang dan tiba di kolam transformasi spiritual. Buddha, Tuhan memiliki kebaikan untuk menjadi baik, dan murid-muridku memiliki belas kasihan untuk semua makhluk. Hari ini aku meletakkan tubuh najis ini di kolam roh, dan aku berharap Buddha akan memaafkan aku. Setelah melafalkan kata-kata ini yang tak tertandingi secara diam-diam, Guru Xuanji melemparkan tubuh Landen Sen ke pusat kumpulan transformasi roh. Bah bah bah.
Ketika tubuh bernoda iblis lang-lang menyentuh air di kolam Hualing, sejumlah besar asap putih dikeluarkan, yang langsung memenuhi seluruh kolam Hualing. Bab 3878 Jin Chanzi. Amitabha. Itu benar-benar tubuh yang haram. Dosa dan dosa. Melihat bahwa energi jahat pada tubuh Landen Sen menghilang dan diimbangi oleh aspirasi air kolam, Guru Xuanji melipat tangannya, dan ada sedikit jijik di matanya. Setelah tubuh Landen Sen tenggelam di kolam transformasi spiritual, Ki Putih terus meningkat. Air di kolam Lingling benar-benar dapat melarutkan aura sengit yang dipancarkan oleh biji ajaibnya. Benih ajaib di Landen Sen tampaknya sangat takut pada kekuatan aneh di Lingling Pond dan mulai melawan kekuatan ini dengan putus asa, menyebabkan tubuh jiwa Landen Sen yang sudah lemah menjadi lebih teratur, dan banyak darah menyembur keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Melihat bahwa darah yang menodai air kolam Lingling berubah menjadi merah darah, Tuan Xuanji menghela napas lagi dan lagi. Di mata Master Xuanji, darah adalah hal yang kotor. Setelah Landen Sen berendam dan mandi dengan cara ini, kolam Lingering mungkin akan dihancurkan. Murid itu sangat bodoh dan bodoh sehingga dia akan mandi di kolam spiritual dengan tubuh yang kotor dan najis, tolong maafkan Buddha. Guru Xuanji berkata dalam hati, dan tiba-tiba menyesali keputusan barusan. Dia hanya merasa bahwa tubuh kotor Landen Sen tidak layak untuk mandi di kolam roh. Landen Sen, dalam keadaan koma, tampaknya memiliki mimpi yang sangat aneh. Dalam kebingungan, Landen Sen mendapati dirinya berdiri di antara awan-awan yang bergolak. Di antara awan putih, berdirilah seorang Buddha besar dengan ketinggian ratusan ribu meter. Di atas kepala adalah langit dan bintang-bintang, dan di bawah kaki adalah segalanya. Dunia abadi yang sebenarnya di bawah kaki Buddha seperti peta besar, dan Landen Sen bahkan dapat melihat Lingshan. Sang Buddha duduk di atas teratai hijau dengan cahaya Buddha yang mempesona di sekujur tubuhnya, dan lingkaran cahaya pelangi muncul di belakang punggungnya. Awan 5 warna keberuntungan masih ada, khusyuk dan sejernih kaca. Yang luar biasa adalah bahwa Buddha kadang-kadang tampak seperti orang tua, kadang-kadang tampak seperti pria, kadang-kadang terlihat seperti pria muda, dan kadang-kadang terlihat seperti anak kecil. Berdiri di depan Buddha, Landen Sen sama tidak pentingnya dengan debu, sangat kecil. Menatap Buddha yang tinggi ini, Landen Sen tidak bisa menahan perasaan kagum, seolah-olah dia terinfeksi oleh cahaya Buddha universal. Dalam keadaan kesurupan, Landen Sen tiba-tiba muncul di depan Landen Sen, seorang biksu pemula yang kecil dan kurus mengenakan pakaian biksu kasar, menatap Buddha di depannya, tubuhnya yang kurus tampaknya berisi kekuatan yang tak terbatas, dan itu memberi orang-orang semacam wajah yang tak tergantikan. Perasaan yang luar biasa. Sang Buddha berubah menjadi postur seorang lelaki tua, memandangi biksu pemula Buddha di bawah, melipat tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Golden Chanzi, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Karena Sitian adalah akhir dari sebab dan akibat ini, mengapa kamu harus Monkey King memberontak dari agama Buddha, hancurkan kuil Leidin, bunuh semua Buddha. Jin Chanzi. Landen Sen kaget, karena biksu pemula Buddha di depannya disebut jangkrik emas, bukankah Buddha ini sangat tinggi? Buddha Tathagata. Seperti yang dipikirkan Landen Sen, murid Buddha yang bernama Jin Chanzi ini memandang Buddha raksasa di depannya, dan berkata dengan ringan, Tathagata, walaupun Anda dan saya adalah satu, tetapi bukan satu. Saya mengkhianati agama Buddha karena saya tidak mendapatkan jawaban. Masih di hati saya keraguan. Buddha Tathagata berubah menjadi bayi lagi dan bertanya, Jin Chanzi, apa keraguanmu? Jin Chanzi bertanya, Tathagata, apa Buddha di matamu? Buddha Tathagata menjawab dengan acuh tak acuh, Buddha adalah pencerahan, Buddha adalah kebenaran reinkarnasi sebab dan akibat. Jin Chanzi bertanya, keinginan apa itu? Sang Buddha Tathagata menjawab, warisan adalah kotoran. Jin Chanzi terus bertanya, apa itu Zen? Buddha Tathagata menjawab, Zen pengunduran diri. Jin Chanzi tersenyum dan berkata, Tathagata, apakah kamu bersedia untuk menyerah padaku? Tidak, kamu tidak akan. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, guntur dan kilat melintas di langit. Langit yang dipenuhi guntur keemasan menyelimuti seluruh langit, menembus langit kuno. Landen Sen kewalahan oleh kekuatan surgawi ini, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetaran. Dia menggertakkan giginya dan menatap jangkrik emas di depannya, tubuh kurus itu sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas, yang sebenarnya bisa menahan kecemerlangan langit. Buddha Tathagata memandang Jin Chanzi di bawah, dan berkata dengan tenang, kamu dan aku adalah satu dalam bentuk dan roh, kamu memiliki aku di dalam kamu, dan kamu di dalam dirimu, itu adalah sebuah retret. Jin Chanzi tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, Tathagata, jika aku benar-benar ingin menjadi satu dengan wujud dan rohmu, aku tidak akan berdiri di depanmu dalam postur ini. Kamu mengatakan aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Tapi sekarang, aku yang berdiri di sini memiliki keinginan untuk melawan kamu, kamu adalah apakah itu sama? Sang Buddha Tathagata sekali lagi berubah menjadi postur seorang lelaki tua yang tergantung, dan berkata dengan suara serak, Golden Chanzi, Anda tahu bahwa saya tidak kelihatan, mengapa saya harus memilikinya?
Semua penampilan sia-sia. Kamu mengatur Wu Zishan hanya untuk menelan aura langit dan bumi muridku. Ini bukan keinginan, apa itu? Jin Chanzi bertanya. Raja Kera adalah anomali antara langit dan bumi. Buddha saya berbelas kasih, menghilangkan anomali dari surga, dan mengejar makhluk hidup, Buddha menjawab. Jin Chanzi tidak membantah, tetapi bertanya dengan acuh tak acuh, Tathagata, ikuti kebenaran. Apakah Anda meneteskan air mata sejak menjadi Tianzun? Sang Buddha Tathagata berkata, tidak ada keinginan, tidak perlu, ada air mata. Jin Chanzi berkata dengan acuh tak acuh, jadi, harga menonton kamu menangis sangat berat. Aku telah melihat banyak orang menangis, dan aku telah melihat tuanku yang luar biasa. Cara saya menangis dengan kepala, saya telah melihat dua murid saya yang jujur dan tergila-gila menangis terseduh-seduh, dan juga kesedihan dan amarah dari ketiga murid saya yang menangis-menangis. Selain itu, ada banyak lagi. Tapi selalu ada beberapa orang yang tidak terlihat di permukaan, tetapi mereka selalu tersenyum di hati mereka, selalu tersenyum. Tathagata, Anda menyendiri, memandang rendah makhluk hidup, mengendalikan hidup dan mati. Dan hanya dengan cara ini Anda dapat memenuhi syarat untuk memberikan berkat kepada orang lain, bahkan jika seseorang sumber semua bencana selalu dari Anda. Jin Chanzi berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan sarkasme. Ledakan. Guntur emas di langit tiba-tiba berubah menjadi guntur merah tua, dan guntur merah tua yang mengamuk seperti ular yang menakutkan, seolah-olah hendak memilih seseorang untuk dimakan. Landen Sen, yang merangkak di awan, merasa hari itu akan runtuh, dan perasaan depresi yang kuat membuatnya terengah-engah. Dialog antara Jin Chanzi dan Buddha Tathagata tampaknya damai, tetapi kenyataannya mereka bertengkar terus-menerus, dan keduanya bertolak belakang. Buddha Tathagata menyatukan tangannya, Golden Chanzi, kamu salah. Semua makhluk menderita, dan reinkarnasi sebab dan akibat juga jalan surga. Jin Chanzi tersenyum, kamu bebas dari penderitaan reinkarnasi, jadi kamu bisa tertawa dengan penuh kasih, kan? Kalian gandakan dengan telapak tangan bersama, tidak ada sukacita atau kesedihan di mataku, bahkan jika aku diam-diam melihat ke dalam hatiku, aku menolak untuk menunjukkan apa yang kupikirkan atau rasakan di wajahku. Katakan, Anda tidak terlihat, tanpa keinginan atau permintaan. Anda dan saya sama sekali bukan orang yang sama. Buddha Tathagata menghela nafas dan berkata, Jin Chanzi, kamu tidak boleh terobsesi dengan pemahaman lagi. Jin Chanzi juga menghela nafas, bukan. Mungkin aku dilahirkan karena ini. Tathagata, apakah kamu takut? Suara itu jatuh. Boom. Deru keras mengguncang langit, dan di langit, cahaya petir berwarna darah yang menyilaukan menerangi semua yang ada di bumi.